Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan di pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua sehat. Dan mari pagi ini kita akan merenungkan akan sebuah tema yang menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu 4 macam kesibukan yang tak disadari. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan melakukan banyak hal. Setiap hari kita pasti akan melakukan segala aktivitas, karena memang itu tidak bisa kita hindari. Namun seringkali pula tanpa sadar, ada beberapa hal yang seringkali kita lupakan. Kita tidak pernah memberi prioritas. Dan ini yang seringkali kita lupakan, bahwa apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang esensi, namun seringkali kita mengabaikannya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar pada pagi hari ini 4 macam kesibukan yang tak disadari, dan ini membuat kita akhirnya lupa akan hal-hal yang jauh lebih utama. Yang pertama, yaitu sibuk mencari uang, lupa menyediakan waktu bersama keluarga. Pengkhotbah 9 ayat 9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Saudara, firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Artinya mari kita harus menyediakan waktu untuk istri kita, untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Namun berapa banyak orang sibuk mencari uang, sibuk bekerja, lupa terhadap keluarga, lupa untuk menyediakan waktu, jalan-jalan, makan bersama, ada waktunya kita berlibur, ada waktunya kita memiliki quality time dengan keluarga yang kita kasih. Saudara, mari hari ini ingat, jangan sibuk mencari uang, tapi kita mengabaikan keluarga kita. Ingat, keluarga itu sangat penting. Anak-anak, istrimu adalah hal yang jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari semua uang yang kau dapat capai, atau dari semua penghasilan yang dapat engkau miliki. Yang kedua, yaitu sibuk menghitung masalah, lupa menghitung berkat Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal 74 ayat yang kelima dan ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudara, betapa seringkali kita hanya sibuk menghitung masalah. Pikiran kita, jiwa kita terkuras hanya untuk memikirkan banyak hal yang menjadi persoalan. Memang hidup tidak luput dari apa yang namanya masalah. Tapi mari dalam kehidupan ini jangan hanya memikirkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak pernah lagi menghitung berkat Tuhan. Padahal semua yang boleh kita nikmati hingga hari ini, semua adalah bukti cinta kasih, kebaikan, perhatian, dan kesetiaan Tuhan atas kita. Kita lupa bersyukur dengan nafas yang Tuhan beri. Kita lupa bersyukur dengan kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan. Kita lupa bersyukur dengan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan pernah lakukan, sehingga kita lupa untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga kita lebih terkuras energi kita hanya untuk memikirkan masalah demi masalah, dan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, belajarlah bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan yang pernah kau alami. Itu akan jauh lebih baik untuk membuat imanmu tetap tegar, imanmu tetap teguh, dan pengharapanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yaitu sibuk membicarakan orang lain, lupa mengoreksi diri sendiri.
Amsal pasal 15 ayat 14 dikatakan, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saudara, mulut orang bebal itu sibuk dengan kebodohannya. Ada banyak orang seringkali tanpa sadar menjadi bebal. Hidupnya sangat bebal. Karena apa? Dia suka melakukan hal-hal yang bodoh. Tidak pernah mau diberi peringatan, tidak pernah mau diberi nasihat. Orang bebal selalu melakukan hal-hal yang mereka anggap itu baik, apa yang mereka anggap itu benar. Namun sebenarnya itu semua keluar dari jalur firman. Saudara, berapa banyak orang ketika dalam hidup ini hanya membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, gosip, dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga mereka lupa untuk melihat diri mereka sendiri. Melihat kesalahan, kekurangan yang ada pada hidup mereka. Tapi mereka bisa dengan mudahnya mencela kesalahan, kekurangan orang lain. Tapi mereka lupa untuk mengoreksi diri mereka sendiri. Mari hari ini bertobat, saudara. Belajarlah lebih baik kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Yang keempat, yaitu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, lupa melayani Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 40 firman Tuhan berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, ada banyak orang tipe seperti Marta. Tidak salah kita ini bekerja, tidak salah kita ini aktif, lalu kita giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, namun hati-hati. Jangan sampai kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan dengan begitu luar biasa, pagi, siang, sore, malam, namun kita lupa memberi waktu, atau kita lupa menyediakan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan adalah orang yang menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Ada waktunya kita duduk diam, saudara, untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Ada waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan. Saudara, mari hari ini ingat, jangan sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa untuk membangun aktivitas, yaitu melayani Tuhan. Kiranya 4 poin yang saya bagikan pagi ini memberkati kita, agar kita ingat dan waspada. Ada 4 macam kesibukan yang tidak kita sadari, namun itu sangat berbahaya jika kita mengabaikannya. Yaitu kita sibuk mencari uang, lupa menyediakan waktu bersama keluarga. Yang kedua, sibuk menghitung masalah, lupa menghitung berkat Tuhan. Yang ketiga, kita sibuk membicarakan orang lain, lupa mengoreksi diri sendiri. Yang keempat, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, lupa untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.